Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal qusud wa talilu bihas suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amma ba'd. Baik teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat subscriber channel YouTube MJ Al-Hafid, kembali lagi bersama saya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, episode yang keempat dengan judul Bijaksana Sebelum Menjadi Nabi. Langsung saja, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, ada sebuah peristiwa panas yang terjadi di Baitullah, yakni Ka'bah, di mana masyarakat memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Keadaan Ka'bah saat itu hanya berupa susunan batu-batu yang tinggi dari badan manusia yang telah dibuat sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail tanpa perbaikan yang memadai. Bagian atasnya dalam keadaan terbuka tanpa atap, sehingga sering ada pencurian terhadap barang-barang yang ada di dalamnya. Beberapa waktu sebelumnya juga terjadi banjir hingga melanda Baitullah. Akibatnya keadaan Ka'bah semakin memprihatinkan saja. Semua pemuka kabilah dari suku Quraisy bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Sempat terjadi kebimbangan ketika akan merobohkan bangunan lama. Mereka takut terkena bala jika melakukannya. Mereka sangat memuliakan Ka'bah melebihi berhala-berhala sesembahannya. Akhirnya Walid bin Mughirah Al-Makhzumi yang mengawali melakukannya. Setelah beberapa saat namanya tidak terjadi apa-apa pada Walid, mereka baru berani bergerak bersama-sama merobohkannya. Dalam membangun kembali Ka'bah, mereka bergotong royong mengerjakannya. Setiap kabilah diserahi satu bagian dari Ka'bah. Ketika pembangunan telah sampai pada batas tempat Hajar Aswad, terjadi perselisihan. Masing-masing kabilah merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, dan tidak ada yang mau mengalah. Perselisihan itu terus berlanjut semakin panas, sehingga pembangunan sempat terhenti selama 4 atau 5 hari. Begitu panasnya suasana pertentangan itu hingga hampir terjadi perang antar saudara. Kabilah Bani Abdiddar datang membawa baki berisi darah. Mereka mengangkat sumpah bersama Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay berjuang sampai titik darah penghabisan demi memperoleh kehormatan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Semua orang dari dua kabilah itu mencelupkan tangannya ke baki berisi darah, dan peristiwa itu terkenal dengan nama Luqatud Dam, yakni jilatan darah. Melihat perkembangan situasi yang membahayakan tersebut, para pemuka itu berkumpul di Baitullah untuk mencari jalan tengah. Salah seorang tertua bijaksana yang dihormati di antara mereka, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi berkata,
Wahai kaum Quraisy, serahkanlah masalah yang kalian pertentangkan itu kepada orang yang pertama muncul dari pintu masjid ini, yakni pintu Bani Syaibah, dan biarkanlah dia memutuskan. Mereka menerima saran dari Abu Umayyah tersebut, dan tak lama berseling Rasulullah SAW muncul dari pintu Bani Syaibah tersebut. Begitu melihat kemunculan beliau, mereka langsung berseru, "Inilah dia Muhammad, inilah dia Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kami rela dengan apa yang diputuskan." Mereka memanggil Nabi Muhammad SAW, mendekat dan menyampaikan hasil musyawarah mereka. Setelah mendengar keputusan mereka itu, beliau membentangkan surbannya. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung surban tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, lalu Nabi Muhammad SAW mengangkat Hajar Aswad dengan kedua tangannya yang mulia, dan kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempat semula. Para pemuka Quraisy itu sangat gembira dengan keputusan yang diambil oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mereka pun terselamatkan dari perpecahan dan pertumpahan darah karena kecerdasan dan kebijakan beliau SAW. Oke teman-temanku sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang bijaksana sebelum menjadi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi atau Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan beliau sudah muncul sebelum menjadi Nabi. Jadi begitu mulianya Rasulullah SAW. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum mengakhiri video ini, marilah kita bersolawat sejenak kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.